atas nama Dr. Eka Safitri dari Departemen THT-KL FK Unhas. Kali ini saya akan membawakan materi tentang gangguan vestibuler atau gangguan keseimbangan. Kemudian kelainan yang lain yaitu high frequency non compensated weakness. Jadi ini gejalanya adalah rasa tidak nyaman bila memutar kepala, misalnya menengok, berjalan atau melihat objek yang bergerak dengan cepat ya. Kalau kita tes gaze, posisional dan ENG itu biasanya normal. Jadi kalau kita melakukan tes hasilnya normal. Kita melakukan tes head shaking atau vestibular autorotation test, baru kita temukan bahwa tidak normal. Jadi untuk melihat tes-tes itu, kalau kita mau lihat lebih jelas nistagmusnya, maka kita menggunakan kacamata Frenzel. Nah, kacamata Frenzel ini bisa juga dibuat dengan kacamata renang, diganti lensanya 10 dioptri plus 10 dioptri. Nah, ini contoh headset nistagmus ya. Jadi kita lakukan, kita pasang, kalau ada kacamata Frenzel kita pakaikan, kemudian kita tundukkan 30 derajat, goyangkan kepala pasien ke arah kiri kanan 45 derajat ya, sejauh 45. Kemudian cepat kita lakukan secepat mungkin selama 30 detik atau 20 sampai 30 kali ya, gerakan kiri kanan dengan mata terbuka. Maka nanti kita akan lihat nistagmus terbentuk, nistagmus horizontal. Jadi lurusnya arah nistagmusnya arah ke sisi yang sehat. Jadi itu kalau muncul pertama itu adalah arah sisi yang sehat. Dan berikutnya nistagmus horizontal yang berikutnya setelah terjadi 20 detik setelah headset ini, maka itu adalah ke arah yang sisi lesinya yang kelainan. Misalnya kelemahan unilateral di sisi kanan, maka nistagmus horizontal arah ke sisi lesi terjadi 20 detik setelah headset ya ke kanan. Jadi headset nistagmus ini berkorelasi baik dengan kelainan vestibuler perifer. Ini mudah saja kita lakukan. Nah, jadi kita akan melihat nistagmusnya ya, mata yang goyang. Jadi unilateral weakness ya, satu sisi saja yang kelemahan dengan atau tanpa rasa goyang. Ini gejala akutnya hampir mirip dengan BPPV. Nah, ini gejala umumnya yaitu tidak mampu melihat ke bawah ketika turun dengan eskalator. Misalnya naik eskalator, kalau turun dia tidak mampu ya melihat ke bawah. Bila naik dia tidak ada masalah. Ini keluhan yang khas pada unilateral weakness. Vestibulopati dengan rasa goyang, sering mengeluh, rasa melayang ya. Kemudian kelainan lain bisa biasanya berjalan seperti orang yang sempoyongan ya, mabuk. Nah, ini kita tes dengan head impulse test. Ada lack of control di sisi yang sakit. Nanti bisa kita lihat tesnya. Kemudian tes gaze dan posisional. Ini nistagmusnya ke arah telinga yang sehat. Waktu kita melakukan tes posisional atau tes gaze. Kalau ada alat yaitu tes ENG. Pada tes ENG ini ada tes kalorinya. Terdapat di sini paresis kanal unilateral. Jadi ada unilateral weakness. Posturografi, kontrol postural kurang baik hasilnya ya. Jadi kita akan lihat bagaimana, kita ingat dulu bagaimana nistagmus vestibuler
yang perifer dan sentral. Yang perifer itu biasanya nistagmusnya horizontal atau rotatoar. Kemudian kalau kita suruh lihat satu titik, misalnya tangan kita, jari kita suruh lihat pasien, maka fiksasi visualnya itu berkurang, ya. Jadi nistagmusnya juga gerakan bola matanya kecepatannya menjadi kurang. Kalau sentral itu tidak dipengaruhi ya, jadi tetap kecepatan daripada nistagmusnya, gerakan bola matanya kecepatannya tetap kalau disuruh lihat satu titik. Misalnya jari kita taruh di depan pasien, kita suruh lihat, tidak ada perubahan kecepatan, tetapi pada perifer dia akan berkurang kecepatannya. Jadi terus pada perifer itu meningkat pada gas sisi sehat, menurun pada gesis yang sakit. Nah, ini head impulse test tadi pada unilateral weakness kita tes, yaitu pasien diminta menunduk 30 derajat, kemudian pemeriksa menggerakkan kepala pasien ke kanan atau ke kiri 10-15 derajat. Jadi contoh pada gambar ini kita miringkan ke kiri pasien ya 10-15 derajat. Tanpa diduga pasien tidak tahu ya, tanpa diduga, tetapi mata tetap fokus ke target pusat. Jadi matanya tetap melihat dokter misalnya yang melakukan, yaitu ke pemeriksa, ke hidung pemeriksa. Mata tetap, tapi gerakan kepala digerakkan 10-15 derajat. Perhatikan apakah ada gerakan sakadik, yaitu lack of control pada mata pasien akibat berkurangnya fiksasi visual pada tes ini ya, pada saat tes. Jadi kita lihat ada gerakan di mata ya, kita lihat di sini. Jadi berkurangnya fiksasi ini visual berhubungan dengan menurunnya fungsi kanalis semisirkularis ipsilateral yang sisi lesi. Jadi bisa kita lihat terutama dengan lebih jelas dengan Fresnel glasses. Kemudian bagaimana yang bilateral, yaitu tadi unilateral kelemahannya, sekarang bilateral kedua sisi kanan dan kiri. Itu biasanya keluhannya rasa goyang atau tidak seimbang disebabkan oleh hipofungsi sistem vestibuler bilateral. Jadi pasien tidak dapat mempertahankan keseimbangan tubuh ketika matanya tertutup, tapi tidak ada nistagmus spontan. Kalau ini kita tes, yaitu tes dynamic visual acuity. Ini tidak normal, nanti kita lihat tesnya. Jadi untuk yang bilateral kita pakai dynamic visual acuity. Kemudian tes kalori pada NG tidak ada respon. Posturografi, jawabannya high degree of instability. Nah, ini bisa pada obat-obat yang ototoksik bisa menyebabkan bilateral ya, gangguan. Jadi kelemahan bilateral, keseimbangan. Nah, ini tadi kita gunakan tes dynamic visual acuity. Jadi pasien diminta untuk membaca huruf pada Snellen eye charts, seperti kita memeriksa visus pada mata. Jadi kita tandai yang dia bisa baca ya. Di sini dia bisa jelas. Setelah itu kita ganggu vestibulernya, keseimbangannya dengan menggoyangkan kepala ke kanan, ke kiri pada kecepatan 2 Hz seperti jadi dengan cepat ya. Sambil pasien diminta membaca membaca chart. Jadi kita kiri ke kanan, ini artinya kita mengganggu keseimbangannya. Ternyata dia membaca menjadi naik ya, membaca ini kemampuan membacanya lebih dari 2 garis. Ini menandakan adanya hipofungsi vestibuler bilateral. Jadi makin kurang lihat tentunya ya, karena di sini baru bisa dia baca. Jadi apabila kita berikan gangguan keseimbangan, bilateral weakness ini gejalanya bisa
Unsteadiness atau imbalance. Kemudian tes kalori tadi pada NJ tidak ada respon. Tes posturografi high degree of instability, bisa karena penyebab sentral ya, misalnya infark cerebellum, iskemi daerah batang otak, atau atrofi cerebellum. Nah, ini bisa juga presbiastasia penyebabnya. Jadi ini alat ENG ya. Kemudian ini posturografi. Sekian dulu video ini. Nanti kita akan lanjut kepada video yang berikutnya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.